Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah yang akan membuka mata kita mengetahui arti sebuah keberuntungan. Kisah yang diambil dari kisah nyata pada tahun 70-an. Di suatu desa terpencil, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Zaini dan Fatima. Hidup pas-pasan dengan sebidang tanah satu-satunya yang bisa dikelola untuk keberlangsungan hidupnya. Dari profesinya sebagai petani, penghasilannya tentu hanya bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari saja. Zaini dan istrinya tinggal bersama kedua orang tuanya dan keempat saudaranya yang masih kecil. Meski kehidupan ala kadarnya, tidak sedikit pun mereka merasa kekurangan. Canda tawa dan keharmonisan saling menghargai membuat kehidupan pasangan pasutri ini penuh bermakna. Hingga pada suatu hari, salah satu adiknya yang akan lulus SMP tahun depan ingin sekali melanjutkan pendidikan SMA-nya di pondok pesantren. Kak, setelah lulus SMP, boleh nggak saya mondok? Saya ingin melanjutkan pendidikan SMA saya di pesantren, Kak. Adiknya bertanya dengan nada memohon. Tentu boleh, Dek. Malah bagus. Kakak akan berusaha yang terbaik untuk adik-adik kakak. Jawab Zeni tegas. Terima kasih, Kak. Ya, Dek. Sama-sama. Sebagai saudara paling tua, Zaini ingin sekali meringankan beban orang tuanya untuk bisa membantu menyekolahkan adik-adiknya biar kelak menjadi orang yang berguna. Namun apa daya, buat kehidupan sehari-hari saja pas-pasan. Dalam doa, Zaini selalu meminta pada Allah agar saudara-saudaranya bisa berpendidikan tinggi semua hingga kelak tidak seperti dirinya yang hanya lulusan SD. Pada saat Zaini dan istrinya beserta kedua orang tuanya membicarakan soal masa depan adik-adiknya, datanglah pamannya bertamu. Dia baru pulang dari perantauannya. Assalamualaikum. Pamannya membuka salam. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Paman. Jawab Zaini. Setelah basa-basi tanya-tanya kabar, Zaini memperhatikan betul cerita-cerita pamannya tentang lika-liku kehidupan hingga punya usaha sendiri di kota tempat perantauannya. Pada akhir cerita, pamannya mengutarakan maksud kedatangannya. Maksud kedatangan saya mau mengajak Zaini bekerja sama saya di kota. Kalau minat, 3 hari lagi kita berangkat. Paman Zaini mengutarakan maksudnya. Saya sudah punya pekerja, tapi masih kurang. Saya lebih sreg kalau mempekerjakan orang yang sudah saya kenal. Tambah Paman Zaini. Mendengar kata-kata pamannya, Zaini tidak bisa menahan diri untuk mengiyakannya. Dia merasa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau, Paman, tapi harus ada persetujuan kedua orang tua dan istri saya. Kemudian Zaini menoleh pada ayah dan ibunya. Bagaimana ayah? Ibu, apa saya boleh bekerja ikut paman? Kedua orang tua Zaini tidak bisa mencegah keinginan anaknya, karena mereka sadar bahwa anak mereka kini sudah punya keluarganya sendiri, punya kebutuhan untuk memenuhi nafkah keluarganya sendiri. Selain itu, adik-adiknya akan sangat membutuhkan bantuan dia untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Saya setuju, Nak. Karena sekarang kamu punya keluarga sendiri. Selain itu, adik-adikmu butuh bantuanmu juga agar bisa melanjutkan pendidikannya. Jawab ayahnya.
Saya juga setuju, asal istrimu juga dibawa, biar hidupmu lebih tenang di kota. Jawab ibunya. Saya ikut saja. Kemanapun kamu pergi, saya ikut, sahut istrinya dengan lembut. Kalau semua setuju, kita berangkat 3 hari lagi, sahut pamannya. Baik, paman, saya dan istri saya insya Allah siap, jawab Seni. 3 hari kemudian, Seni dan istrinya ikut pamannya ke kota. Untuk sementara waktu, Seni dan istrinya tinggal di kontrakan pamannya. Meski usaha pamannya sudah berkembang, dia tidak mau beli rumah. Dia hanya fokus mengembangkan bisnisnya saja. Zaini bekerja sangat rajin, loyal pada pekerjaannya, sering lembur apabila ada kiriman barang di malam hari. Pamannya sangat puas dengan pekerjaan Zaini. Selain uang lembur, pamannya juga sering kasih bonus. Seiring berjalannya waktu, ekonomi Zaini dan istrinya mulai membaik. Tiap bulan tidak lupa menyisihkan uang hasil kerjanya untuk orang tua dan mertuanya. Selebihnya disisihkan untuk menabung hingga akhirnya bisa ngontrak rumah sendiri. Kepiawaian dan kejujuran Zaini membuatnya menjadi orang kepercayaan pamannya. Tidak butuh waktu lama, Zaini menguasai semua cara menjalankan usaha pamannya. Seringkali Zaini menggantikan pamannya dalam beberapa transaksi. Di tempat-tempat tengkulak barang bagus hingga mengirim barang pada pelanggan. Seiring berjalannya waktu, usaha pamannya semakin berkembang berkat kejujuran dan keterampilan Zaini yang semakin berkembang dalam bernegosiasi. Sikap bijak dan pengertian pamannya dalam menghargai sepak terjang kinerja Zaini membuat Zaini betah bekerja dengan pamannya. Namun, karena Zaini sejak kecil tidak terbiasa menyimpan uang dalam jumlah besar, uang hasil kerja dan bonus-bonus yang diberikan pamannya tidak tahu mau dikemanakan. Setelah dibicarakan dengan istrinya, akhirnya diputuskan untuk ikut arisan. Bagi Zaini, arisan bikin dia lega. Tidak repot nyimpan uang, tinggal sisihkan buat kebutuhan sehari-hari saja, selebihnya buat arisan sebagai tabungan. Karena Zaini memilih nomor urut terakhir, maka dia hanya bisa menarik uangnya 2 tahun kemudian. Setelah 2 tahun, uang tersebut Zaini gunakan untuk beli rumah. Pada saat itu, harga rumah relatif murah. Hal ini dia jadikan kebiasaan untuk selalu memberi rumah atau ruko setiap 2 tahun sekali. Rumah pertama ditempati sendiri, rumah berikutnya dikontrakkan sesuai dengan harga pasaran. Kebiasaan itu dia lakukan karena dia tidak biasa menabung uang dalam jumlah besar. Daripada bingung, uang tersebut digunakan untuk membeli rumah. Sifat yang dimiliki Zaini berbeda 180 derajat daripada sifat yang dimiliki pamannya. Pamannya tidak suka beli rumah. Bahkan saat itu saja pamannya masih ngontrak. Dia lebih suka uangnya diputar dalam bisnis. Karena perputarannya tiap hari sehingga lebih cepat mendapatkan uang daripada buat beli rumah yang kalau dikontrakkan hanya mendapat 1 kali dalam 1 tahun. Pamannya sering memberi saran pada Zaini agar membuka usaha sendiri. Namun Zaini hanya membalas dengan senyuman saja, karena dia sudah merasa sangat nyaman bekerja dengan pamannya. Zaini, kamu buka usaha sendiri saja. Kan kamu sudah menguasai bidang usaha ini. Uang kamu jangan hanya buat beli rumah dan ruko saja.
Saya sendiri sampai saat ini gak pernah beli rumah. Uang selalu saya putar agar usaha semakin besar. Paman Seni kasih saran. Udahlah paman, saya bekerja di sini saja. Soal beli rumah dan ruko nggak apa-apa, karena saya dan istri saya bingung mau dikemanakan uangnya. Daripada hilang dicuri tuyul, hahaha, canda Seni sambil tertawa. Ya udah, kalau itu keputusan kamu, jawab pamannya. Ya paman, syukur-syukur kalau ada yang ngontrak. Lumayan buat tambahan bisa ngirim ke orang tua dan mertua saya. Seiring berjalannya waktu, kini Seni bisa beli rumah atau ruko setiap tahunnya. Karena selain tabungan hasil kerja yang dia kumpulkan, dia juga dapat tambahan uang kontrakan setiap tahunnya. Usaha pamannya pun semakin lama semakin berkembang. Hingga pada tahun 1997, terjadilah krisis moneter besar-besaran di Indonesia. Usaha Paman Zeni yang dulunya berkembang, kini makin lama makin buruk. Banyak stok barang terbengkalai, hingga banyak barang yang dijual rugi agar bisa menutupi biaya operasional. Satu demi satu pegawainya dikeluarkan untuk meringankan beban usahanya. Hingga akhirnya Zaini pun dengan berat hati harus dikeluarkan karena sudah tidak ada kegiatan transaksi lagi. Zaini bisa menerima keputusan pamannya karena usahanya memang sedang tidak baik-baik saja. Namun, dia bersyukur masih bisa bertahan karena masih bisa membiayai hidupnya dari hasil uang kontrakan dari beberapa rumah dan ruko yang dulu dia beli. Tanpa terasa, Zaini masih bisa menabung, bisa membantu orang tua dan mertuanya. Sementara usaha pamannya makin lama makin buruk. Tidak bisa diprediksi kapan krisis ini akan berakhir. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjual usahanya pada Zaini. Kemudian dia kembali ke kampung halamannya menjadi petani. Sebenarnya Zaini tidak tertarik membeli usaha pamannya. Karena pamannya saja yang sangat lihai dalam berbisnis, kini tidak bisa menjalankannya. Namun, karena jasa pamannya selama ini sangat besar, dengan ikhlas dia mau membeli dan melanjutkan usaha pamannya. Usaha peninggalan pamannya dia jalankan seadanya saja. Hingga pada tahun 1999, ekonomi sudah mulai membaik. Usaha Zaini terlihat mulai jalan menampakkan sinarnya. Hingga semakin lama usahanya semakin berkembang. Tanpa diduga-duga, kini Zaini punya usaha sendiri, punya usaha properti yang setiap tahunnya harganya semakin naik. Sebuah kesuksesan yang sama sekali tidak pernah direncanakan dalam hidupnya. Teman-teman, seringkali Allah menunjukkan suatu jalan yang akan mengantarkan kita pada sebuah keberuntungan selama hidup kita. Selama kita bersyukur dan tidak keluar dari jalan itu, maka selama itu pula nasib baik akan selalu memihak pada kita. Terima kasih telah menyimak. Wafil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.